Ada anak belajar bisa konsentrasi dengan tenang. Betul. Nggak ada suara. Iya. Tapi ada yang dengar musik. Iya. Sambil dengar musik, dia malah senang. Betul. Apa yang disalahin yang nggak pakai musik? Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa, sahabat channel podcast MUI TV Depok yang berbahagia. Selamat datang dalam bincang ringan di podcast MUI TV Depok. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa menghadirkan sosok ulama yang sepak terjangnya di dunia dakwah Kota Depok khususnya sudah tidak asing lagi. Alhamdulillah beliau berkenan hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Al-Mukarram Kiai Haji Abu Bakar Madris. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Sehat ya Kiai? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Kiai sudah bisa hadir di podcast MUI TV Depok ini. Mudah-mudahan kehadiran Kiai menambah keberkahan Amin. Untuk kita semuanya. Perbedaan pendapat dalam Islam, ya, kemudian di dalam mensikapinya, kenapa kita harus dewasa, Kiai? Bukankah kita sudah punya rujukan tersendiri? Oh, saya misalnya mazhabnya Imam Syafi'i, cara sholatnya begini, dan lain sebagainya. Nah, ketika diserang, disalahkan dan lain sebagainya, bagaimana sikap kita itu, Kiai? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kita lupa dasar hukum kita. Bahwa dengan jelas Allah mengatakan inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Betul. Sudah menjadi sunatullah bahwa kita diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tentunya tujuan utama adalah saling mengenal. Kata saling mengenal ini berarti toleransi. Ya. Betul. Karena Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Nah, cuma terkadang kita lupa bahwa ada ibadah mahdoh, ada ghair mahdoh. Gitu. Bahwa ada ibadah pokok, ada yang non pokok. Gitu. Kalau yang bersifat pokok pasti tidak ada perbedaan. Betul. Kenapa? Karena rujukannya sama. Nah, ketika mahdoh yang bukan pokok, itu kan timbulnya analisa. Betul. Nah, ketika analisa, bisa saja ketika satu barang si A menilai itu A, si B menilai B. Ya, betul. Nah, ketika ada yang bilang A, ada yang B, itu kan ada tiga kemungkinan. Kemungkinan A benar, B salah, Atau B benar, C salah, atau dua-duanya salah, benar. Betul. Nah, gitu. Iya betul. Nah, ini yang harus disadari. Oleh karena itu yang kedua, bahwa fikih itu sendiri kan sebenarnya hasil budidaya. Betul. Hasil pikiran. Nah, pikiran itu sendiri sangat tergantung kepada personnya. Ya kan? Iya. Stress interest. Yang kedua, lingkungan. Kemudian alam. Maka kalau kita menyikapi perbedaan bahwa ini tergantung, maka tidak ada yang saling menyerang. Satu contoh yang sederhana. Ketika dalam bab fikih itu mengatakan bahwa wudhu 3 kali 3 kali. Kalau 4 kali itu makruh. Betul. Kenapa? Dasarnya mubazir. Menurut saya ini hukum fikih Arab, bukan Indonesia. Yang kurang air. Kalau di Indonesia mah air ngelorak. Gitu. Karena di Arab susah air ya. Air. Kalau di sini begitu buka keran kebanyakan keluarnya. Betul. Apa kita harus patokan kepada fikih tadi? Enggak dong, itu lingkungan. Betul. Iya. Jadi makanya kalau kita sadari bahwa yang namanya furu'iyah itu, ya itu bisa saja A benar, B salah, B benar, C salah gitu loh. Betul. Nah, apa yang harus kita bedakan? Udah, maka oleh karena itu ada standarisasi. Apa standarisasinya? Yang ini yang kadang-kadang kita kurang pahami. Kullu muhdatsatin bid'ah. Betul. Nah, ini sering dipakai. Wa kullu bid'atin dolalah. Nah, wa kullu dolalatin finnar. Kata kunci hadis ini muhdas. Muhdas, ya. Apa itu muhdas? Diperbaharui. Yang perbaru. Apa itu diperbaharui? Artinya barangnya udah ada, dirubah. Jadi itu yang harus dipahami. Betul. Yang tidak dirubah boleh memperbaharui, ya. Betul. Sesuatu yang diperbaharui artinya merubah. Betul. Kalau belum ada, bikin.
Ini dulu harus diselesaikan. Betul. Ya kan? Iya, iya, iya. Yang tidak boleh merubah. Merubah. Artinya bentuknya sudah ada, dirubah. Dirubah. Nah, kalau merubah bentuk, itu namanya bid'ah. Nah, Bid'ah model begini sesat. betul. Sesat masuk neraka. Iya. Kalau yang sudah ada dirubah. Contoh, sholat zuhur 4 rakaat, udah Betul. ada bentuk. Jangan dirubah. Roba neraka. Udah dari sononya begitu Dari kayaknya. sono. Gitu ya. Haji di Mekah, udah ada bentuk. Jangan bikin Ka'bah lagi. Jangan dibawa ke Gunung Jangan Bunder dibawa kayaknya. Gunung Bunder. Itu bid'ah. Nah, Iya, sekarang iya. sesuatu yang nggak ada. Katakanlah umpamanya Maulid, dah katakan Betul, gitu, betul. Maulid. Maulid itu bikin Buatan ya, baru, buatan, baru ya. gitu. Bukan Nah, kalau buatan itu tergantung manfaat mafsadat. Nah, iya, iya, iya. Buat ente manfaat nggak? Manfaat ya pakai aja. Kalau buat saya nggak manfaat, buang aja. Apa sih? yang Selesai penting? kayak gitu. Selesai. Nah, iya, iya. Apa yang harus dimasalahkan? Nah, Sesuatu yang dibikin itu namanya bikin. Kalau bikin ini tergantung manfaat mafsadat. iya. Nah, ini yang sering kali kita lupa perbedaan ini. Sebenarnya itu kata kuncinya. Yang tidak boleh merubah. Itu. Para pemirsa yang dirahmati Allah, ini menarik sekali nih. Inilah enaknya kalau kita berdialog langsung dengan orang yang memang memiliki kapasitas luar biasa ya. Dengan kalau sesuatu yang sudah ada dirubah, Nah, baru itu baru. keluarlah hukum bid'ah ya. Kayak. Nah, ini. Tapi kalau belum ada, Bikin. tergantung ya. Kayak. Tergantung. Tergantung menurut siapa yang kita pelakunya. sih. Nah, itu dah. Kalau manfaat buat saya Pakai. tidak merugikan Anda, kenapa harus disatu? Nah, ini permasalahannya begini, Kiai. Ada yang dianggap sama orang lain tidak manfaat. Buat kita manfaat. Tapi kita suruh ikut seolah-olah ini tidak manfaat. Bagaimana namanya- sikap kita, Kiai? Itu namanya memaksakan diri. Sesuatu yang dipaksakan nggak boleh. Oh. Orang kalau yang namanya hobinya itu nasi goreng, Mm-mm. atau ginilah, Iya, orang kampung Iya. yang biasanya makannya cuman getuk, getuk. kita kasih nih hamburger yang Hamburger. mahal. Mabok kali. Kan? Jadi bukan persoalan barang lebih bagus menurut kamu, Betul. cocok atau tidak di lingkungan gitu. Nah, yang nggak boleh itu memaksakan. Iya. Menurut saya ini bagus, jalankan. Kenapa menurut memaksakan orang lain? Kenapa? Bagus menurut Anda. Belum Pada tentu. waktu belum tentu pada akhirnya. Betul. Iya, cuman kan kita terkadang di kalangan masyarakat awam nih, Kiai. Terkadang kita tuh dibenturkan bahwa ini tidak ada zaman Nabi. Kalau kamu nambahin ini, seolah-olah Nabi itu kurang sempurna bahasanya, sehingga ini terlewat. Ini bagaimana, Kiai, menjawab hal-hal seperti itu? Ini kan, Kiai. Tidak semua seperti itu. Walaupun kita harus berpendapat bahwa Nabi itu tidak pernah salah, tapi memang sengaja disalahkan. Sebagai Sebagai Pembelajaran manusia, nanti. belajar manusia. Kan Oh. itu. Jadi salahnya itu sengaja ya, Kiai? Sengaja. Bukan. Contohnya Nabi sholat 2 rakaat, lupa langsung salam. Mm. Kan ditegur sama jamaah. Nabi nambah. Nah, Nah, akhirnya kita tahu. oh, Oh, kalau gitu caranya begitu. Kalau kurang, cara nambahinnya. nambahinnya. Coba kalau Nabi nggak pernah salah. Bagaimana kita nyontoh sampai sekarang? Nah, ketika kita salah ya udah selesai kan gitu. Iya, 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 betul. Nah, oleh karena itu, sesuatu yang tidak Nabi kerjakan itu dalam urusan akidah, Akidah. itu yang nggak boleh. Tadi dalam ubudiyah bisa saja. Iya, iya. Contoh, kalau Nabi lebih cenderung berkhilwat itu di gunung, apakah kita harus gunung? Nggak juga. Bukan macan kita kalau di sini. Artinya apa? Itu cara kita masing-masing. Contohnya yang gampang ini. Ada anak belajar bisa konsentrasi dengan tenang. Betul. Nggak ada suara. Iya. Tapi ada yang dengar musik. Iya. Sambil dengar musik, dia malah senang. Apa yang disalahin yang nggak pakai musik gitu. Nah, itu, Kiai. Ini kan lagi-lagi kepada Selera orang. ya, selera bagaimana memanfaatkan Nah, itu ya. iya, nggak usah lah. Oh, gitu. iya, iya. Jadi nggak usah kita terlalu, wah ini nggak pernah zaman Nabi. Emang kita hidup di zaman Nabi apa? Betul, Kiai. Emang pernah kita hidup di zaman Nabi? Iya, terkadang ada yang menyalahkan kita itu semua harus kayak Nabi. Mungkin misal contoh kalau makan kurma ya Nabi enak. Kalau kita bubur gimana ya, Kiai? Saya malah berpendapat lain. Betul. Nabi sunnahnya pakai korma. Iya, karena di sana nggak ada apel. Kalau di sini Di sini ada apa? mungkin pakai apel kali. Bisa jadi, Kiai. Ya. Semua harus manis-manis. Bukan itu. Betul. Kan ada yang diabetes nggak boleh minum manis. Nah. Apa dipaksa? Jadi penyakit. Betul. Jadi kembali bagaimana kita menalar Oleh itu karena juga, itu Kiai. nggak usah yang selalu dikerjakan Nabi.
cocok nggak di kita, kan gitu. Betul. Sunnah itu tidak selamanya harus ngikut. Iya. Aduh, kalau ngobrol begini bisa lama ini para pemirsa yang dirahmati Allah. Ini menarik sekali. Cuman kita kayak ada keterbatasan waktu nih. Iya. Nah, ya. Tapi kita lanjut bahwa sekarang kalau kita bicara seperti ini, ya ini kan kita anggaplah yang sudah kekinian ya, terkait dengan perbedaan terkait dengan furu'iyah ini. Apakah dari dulu sudah ada dari para sahabat atau para ulama-ulama bagaimana mencontohkannya para ulama terdahulu sikapnya? Apakah kayak sekarang ketika beliau langsung menyalahkan syirik, bid'ah, neraka, apakah seperti itu Apakah Imam Syafi'i sebagai gurunya itu Imam Malik ketika berbeda dia beramal? Imam Hambali dengan Imam Syafi'i pernah dia gontok-gontokan? Bukan. Tapi berbeda pendapat. Kenapa? Ya udah, yang namanya wawasan kita hargai wawasan orang. Betul. Masalah benar enggaknya itu nanti kita praktekkan. Betul. Iya. Ya karena ini terjadi pada diri saya sendiri gitu. Ketika dipertanyakan, ketika kita beradu argumen, kita menanyakan kepada yang lebih sepuh, dianggapnya su'ul adab. Apakah itu termasuk di antara su'ul adab ketika kita berbeda dengan yang anggaplah lebih senior dari kita gitu Tapi kita punya koridor juga, punya guru, punya rujukan. Apakah itu su'ul adab Lupakah kita kepada Quran? Laukan al-bahra midada li kalimatillah. Betul. Andai kata lautan jadi tinta, seluruh pena menjadi pohon jadi pena untuk menulis Al-Quran. Kalau nulis Quran itu mah nggak usah pakai selaut, betul. 2 gelas juga kelar. Iya. Maknanya apa? Berarti penafsiran Quran jauh banyak. Jadi bisa jadi dia pendapat A, dia pendapat B. Betul. Silakan, selama tidak keluar dari koridor. Ini Quran ngasih tahu loh. Siap. Silakan anak berpendapat. Karena Quran kalau yang namanya tulis Quran itu nggak usah pakai selaut dah. 2 gelas juga 2 gelas kelar. Iya, betul. Tapi kenapa Tuhan sampai bilang betul. Artinya apa? Perumpamaan itu luas. Artinya kita boleh berpendapat berbeda. Selama tidak nabrak aturan kan gitu Karena ada kalimat ikhtilafu ummati rahmat. Di sini kata kuncinya. Apa jadi pada berantem? Berarti kalau kita bicara yang menyalahkan ini secara tidak langsung berarti kurang dia baca yang salah. Dan kurang baca gitu Bukan dia yang salah. Dia yang salah. Iya. Orang yang menyalahkan orang lain sesungguhnya dia sendiri yang salah. Gitu. Siap. Karena dia nggak tahu kan sebetulnya kesalahan. Iya. Baik, yang terakhir ketika kita ketemu dengan kondisi yang seperti itu, adab kita sebagai umat Islam, orang yang punya guru, bagaimana adab kita menghadapi yang begitu? Apakah kita lawan dengan adu argumen atau kita diam? Karena ketika kita diam, dihajar terus, beradu argumen, rame yang terjadi, pecah di sekarang ini gimana gini? Jadi begini, Nabi itu ketika dihina tidak pernah menjawab kehinaan. Ketika disakiti tidak menjawab dengan disakiti. Betul. Artinya ketika kita katakanlah dihina orang, dilecehkan orang, dilemahkan orang, selama kita berkeyakinan benar, laksanakan dan diam. Baik. Gak usah digubris lah. Gak usah digubris. Kenapa? Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Karena kita itu merasa benar, biar orang mencaci. Nah, cuma kita lagi-lagi kita kurang sadar bahwa pasti manusia itu ada perbedaan. Tuh. Kenapa? Lagi-lagi, contoh yang paling gampang. Sebenarnya ada contoh. Kalimat Quran, kalimat hadis mengatakan zarrah. Zarrah ya. Itu kan conditioning. Dulu yang paling kecil biji sawi. Kalau sekarang diterjemahkanlah biji sawi. Kan itu. Atom ya. Nah, kemudian ketemu lagi atom. Biji sawi hilang. Jadi atom. Ini kan baru lagi. Betul. Ternyata dalam atom ada lagi proton dengan neutron. Iya. Lah, jadi yang mana? Ya udah pokoknya zarrah aja, terserah aja lu nafsirin. Lu boleh nafsirin itu biji sawi, lu boleh jelasin atom. Jadi bisa ngeliat kondisi di situ ya. Waktu itu paling kecil biji sawi, jadi biji sawi. Jadi hanya sebagai ungkapan bahwa sekecil apapun begitu maksudnya ya.
Ya kan berarti analisa kembali kan. Betul. Begitu ada analisa ini, apakah itu salah? Kan enggak juga. Baik, luar biasa bincang kita hari ini. Yang mudah-mudahan ini jadi bekal untuk para pemirsa sekalian, bahwa ketika terjadi perbedaan, ya sudah kita laksanakan apa yang sudah menjadi keyakinan kita, tidak usah menyalahkan, ya biarkan saja. Nanti endingnya, nanti di akhirat siapa yang benar dan tidak, nanti di sana. Karena semua hanya makomnya makom ikhtiar ya Kiai ya, dalam hal itu ya. Perbedaan yang menimbulkan permusuhan adalah sebuah kedosaan. Kedosaan. Tapi ijtihad yang salah mendapat satu pahala. Ini lupa, jangan lupa. Iya, betul. Ya, jangan lupa itu ya. Siap, ya. Ya, jadi perbedaan kalau yang menjadikan itu permusuhan dosa. Tapi kalau ijtihad meskipun salah dapat pahala satu. Baik, ya, luar biasa. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah. Demikian tadi bincang ringan kita terkait dengan bagaimana sikap kita di dalam menghadapi perbedaan terkait dengan furu'iyah kita khususnya ketika kehidupan kita sehari-hari. Tadi Kiai sudah menjelaskan dengan panjang lebar. Mudah-mudahan ini jadi bekal kita untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Sehingganya persatuan tetap terus terjalin. Khilafiyah memang itu bagian daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebih terima kasih khususnya Pak Kiai. Terima kasih waktunya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.